Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Widiawati dengan NIM 2309030502014 dari kelas Manajemen B. Di sini saya akan membahas terkait analisis fleksibel budget pada perusahaan PT Snack Time, perusahaan keripik singkong. Nah, di sini saya mengambil studi kasusnya dari perusahaan PT Snack Time atau perusahaan singkong. Nah, PT Snack Time ini merupakan perusahaan yang memproduksi dan menjual keripik singkong dalam kemasan 200 gram per unit dengan harga jual standar yang dianggarkan untuk bulan Maret 2024 adalah 10.000 per unit. Selama proses produksi, tidak terdapat persediaan barang awal maupun akhir. Informasi biaya standarnya untuk bulan Maret 2014 adalah sebagai berikut. Nah, pada bulan Maret 2024 ini sebesar biaya bahan bakunya 2.000, sedangkan biaya tenaga kerja langsungnya itu sebesar 1.500, sedangkan BOP variabelnya itu sebesar 1.000, dan BOP tetap untuk kapasitas 5.000 unit itu sebesar 4 juta. Dalam bulan Maret 2024, jumlah penjualan keripik singkong yang dianggarkan sebesar 50 juta. Yang direalisasikan penjualan keripik singkong Maret 2014 sebanyak 4.000 unit dengan harga jual 9.500 per unit. Nah, keripik singkong ini menggunakan bahan baku singkong yang berkualitas tinggi. Untuk pemakaian bahan baku atau kemasannya adalah 0,3 kilo per unit dengan harga standarnya itu 6.000 per kilo. Total singkong yang digunakan secara aktualnya adalah 1.400 kilo dengan harga 5.000 per kilo. Nah, hitunglah selisih volume penjualan. Nah, untuk menghitung selisih volume penjualan pada flexible budget, di sini saya sudah mengerjakan tabelnya. Nah, unit sold aktual atau jumlah unit yang terjual sebenarnya itu adalah 4.000 unit. Untuk static budget atau anggaran awal ini menargetkan penjualannya itu sebesar 5.000 unit. Nah, untuk revenue aktualnya ini dihitung dari 4.000 dikalikan dengan harga jual aktual yaitu sebesar 9.500, sedangkan pada static budgetnya itu dihitung dari 5.000 dikali 10.000 sehingga mendapatkan revenue static budgetnya itu sebesar 50 juta. Selisih antara static budget dan aktual ini sebesar 12 juta dan termasuk tidak menguntungkan atau unfavorable karena pendapatan yang kita terima ini lebih rendah dari yang direncanakan. Nah, kenapa bisa 12 juta ya? Karena dari static budget dikurang aktual itu menghasilkan variance-nya sebesar 12 juta. Nah, kalau kita bandingkan revenue aktualnya dengan flexible budget itu sebesar minus 2 juta. Nah, ini juga termasuk variance yang tidak menguntungkan karena harga jual ini lebih rendah dari harga standar. Nah, kenapa bisa mendapatkan flexible budgetnya ini 40 juta dari mana? Ya, dari 4.000 unit itu dikalikan dengan harga standarnya 10.000. Jadi mendapatkan 40 juta.
Selanjutnya kita ke biaya variabel atau fixed cost-nya. Nah, untuk bahan baku, kita gunakan datanya itu 1.400 kilo dengan harga 5.000 per kilo. Jadi totalnya itu 7 juta. Jadi harganya itu 7 juta karena dari 1.400 kilo itu dikalikan dengan harga 5.000 per kilo, jadi mendapatkan 7 juta. Nah, untuk static budgetnya yang 10 juta itu didapatkan dari 5.000 unit dikali BB-nya yang 2 juta sehingga mendapatkan 10 juta. Nah, karena aktualnya ini hanya 7 juta, maka kita ini menghemat 3 juta. Static budget dikurang aktual itu mendapatkan 3 juta. Itu dia menguntungkan karena dia itu lebih hemat. Nah, untuk fleksibel budgetnya yang 8 juta itu dari 4.000 unit dikali dengan biaya bahan bakunya 2.000 sehingga mendapatkan 8 juta. Nah, untuk mendapatkan variance fleksibel budget dikurang dengan aktual sebesar 7 juta dikurang dengan 8 juta sehingga menghasilkan 1 juta atau menguntungkan. Karena kita ini menghemat 1 juta karena 8 ini dikurang 7 itu dia tersisa 1 juta. Jadi dia ini kita menguntungkan karena adanya penghematan. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsungnya pada aktual itu dari 4.000 dikali dengan 1.500 4.000 dikali dengan 4.000 dikali biaya tenaga kerja langsungnya itu 1.500, maka mendapatkan 6 juta. 6 juta, sedangkan untuk static budgetnya itu dia dari 5.000 unit dikali dengan 1.500 sehingga mendapatkan hasilnya 7.500. Nah, selisih antara 1.500.000 ini itu didapatkan dari 7.500 dikurang dengan 6 juta itu hasilnya 1.500. Dia menguntungkan karena kita juga menghemat 1.500 karena kita masih mempunyai lebih 1.500.000. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik variabelnya atau BOPF-nya itu dari mana 4 juta ya, dari 4.000 ini dikali dengan BOP-nya sehingga mendapatkan 4 juta. Nah, untuk static budget itu sama, dari 5.000 dikali dengan 1.000 itu mendapatkan hasilnya 5 juta. Nah, untuk mendapatkan variance itu dari static budget dikurang aktualnya sehingga mendapatkan static budget ini kan dikurang dengan aktual sehingga mendapatkan 1 juta. Nah, kita juga menghemat 1 juta ya, kita disebut menguntungkan. Nah, untuk mendapatkan fleksibel budgetnya itu sama dengan aktual, dari 4.000
dikali dengan BOP tetapnya ini 1000 jadi 4 juta. Nah, sehingga variansnya ini dia netral karena fleksibel budget dikurang dengan aktual itu hasilnya 0 atau dia netral. Nah, sedangkan untuk CM itu dari kontribusi marginnya itu dari jumlah revenue dari dari 38 juta dikurang dengan 17 juta sehingga mendapatkan 21 juta. Nah, sedangkan untuk static budgetnya itu dari 50 juta revenue dikurang dengan BB, BTKL sama BOP-nya. Ini sehingga mendapatkan 27.500 lalu untuk mendapatkan variansnya ini itu sama dari 12 juta dikurang dengan 5.500 sehingga mendapatkan 6.500. Itu artinya tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan sama dengan flexible budget. Untuk mendapatkan CM-nya itu dari 40 juta dikurang 8 juta terus dikurang 6 juta dikurang 4 itu sehingga menghasilkan 22 juta. Nah, untuk mendapatkan variance itu dari hasil flexible budget CM-nya ini dikurang dengan nilai aktualnya yang CM yang 21 juta sehingga mendapatkan 1 juta yaitu tidak menguntungkan. Nah, sedangkan untuk friction cost-nya itu didapat dari biaya tetapnya yang tadi pada studi kasus yang saya bacakan pada BOP tetapnya yang 5.000 unit itu sebanyak 4 juta. Nah, itu biaya fixed cost-nya dari aktual, static budget, flexible budget itu ya totalnya sama semua 4 juta. Sehingga untuk mendapatkan variance-nya ini itu dari 4 juta dikurang nilai aktual VC-nya itu 4 juta sehingga mendapatkan hasilnya itu 0 atau netral. Nah, untuk mendapatkan laba operasionalnya atau operating income-nya itu dihitung dari laba operasi ini. Laba operasinya ini dapatkan dari 21 dikurang FC-nya. Ya, bisa dibilang CM-nya dikurang FC-nya sehingga mendapatkan operating income-nya. Begitu juga di static budget untuk mendapatkan operating income-nya itu dari contribution margin-nya dikurang dengan fixed cost-nya 27.500 dikurang dengan 4 juta sehingga mendapatkan 23.500. Nah, karena ini tidak ada netral variance-nya itu dia netral. Untuk variance-nya itu dia netral karena penjumlahan dari static budget kurang aktualnya itu dia hasilnya 0, maka dia di sini netral 0.
Jadi laba operasinya atau operating income-nya ini sebesar 6.500.000 atau tidak menguntungkan. Nah, untuk mendapatkan flexible budget itu dari contribution margin dikurang dengan fixed cost-nya. Nah, contribution margin pada flexible budgetnya ini dari 22 juta dikurang 4 juta sehingga menghasilkan 18 juta. Nah, untuk mendapatkan variansinya ini dari 18 juta dikurang dengan aktual operating income-nya itu sebesar 17 juta, maka mendapatkan 1 juta yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, kita akan menghitung flexible budget variance. Nah, di sini untuk menghitung flexible budget variance-nya itu kita ambil dari total operating income-nya ini yang 18 juta dikurang dengan operating income-nya aktual sebesar 17 juta sehingga mendapatkan 1 juta. Nah, selanjutnya kita itu akan menghitung sales volume variance-nya ini 23.500.000 itu diambil dari static budget pada penjumlahannya tadi yang operating income-nya 23.500.000 dikurang dengan 18 juta sehingga menghasilkan 5.500.000. Nah, untuk menghitung sales volume penjualan di sini diketahui kui aktualnya ini sebesar 4.000 unit, kui budgetnya ini 5.000 unit, budgetnya ini 10.000. Nah, untuk mendapatkan VC atau fixed cost-nya ini per unit itu dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya BOP, biaya operating intinya ditambah dengan BOP variabel 1.000 sehingga mendapatkan FC unit ini sebesar 4.500. Nah, untuk CM-nya sama dengan untuk mendapatkan CM-nya itu dari 10.000 dari P budgetnya ini 10.000 dikurang dengan 4.500 hasil dari FC yang tadi sama dengan mendapatkan 5.500. Selanjutnya ini untuk mengetahui sales volume penjualannya ini itu menggunakan rumus kui aktualnya dikurang kui budgetnya itu terus dikali dengan CM-nya, contribution margin-nya. Nah, yang diketahui itu kui aktualnya tadi itu sebesar 4.000 unit dikurang dengan kui budgetnya itu 5.000 unit. Sedangkan CM-nya ini sebesar yang kita terdapat tadi itu 5.500. Sehingga 4.000 dikurang dengan 5.000 itu hasilnya minus 1.000. Terus dikalikan dengan 5.500 sehingga mendapatkan 5.500.000. Selanjutnya kita akan membahas pada poin B, yaitu tentang jelaskan kemungkinan penyebab selisih volume penjualan tersebut yang bersifat menguntungkan atau M atau tidak menguntungkan atau M bagi PT Snack Time.
Di sini pada poin B itu kondisi TM-nya itu dia mengalami penurunan pangsa pasar. Penurunan pangsa pasar ini diakibatkan oleh perubahan preferensi konsumen. Jika tren pasar bergeser ke makanan ringan yang lebih sehat dan inovatif, maka produk keripik jagung produk keripik singkong ini itu dia kurang diminati atau dibandingkan oleh pesaing yang menawarkan produk yang lebih sesuai dengan keinginan pasar. Terus adanya strategi. Nah, dengan adanya strategi pemasaran yang kurang efektif ini dapat memungkinkan tidak menjangkau target pasar secara luas, misalnya seperti kurangnya promosi iklan yang tidak menarik, terus adanya persaingan. Dengan adanya persaingan yang ketat, nah persaingan ini itu menawarkan produk dengan harga yang lebih murah atau kualitasnya itu lebih baik atau memiliki strategi branding yang lebih baik atau kuat, maka pelanggan cenderung berpindah ke merek yang lain. Nah, itu masuk di kondisi yang tidak menguntungkan karena adanya persaingan yang ketat. Selanjutnya, adanya keterbatasan distribusi dan persediaan produk. Nah, itu juga masuk ke dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Sedangkan untuk kondisi yang menguntungkan itu adanya peningkatan permintaan konsumen akibat perubahan tren pasar, misalnya pada permintaan terhadap makanan ringan berbahan dasarnya itu singkong, maka volume penjualan dari PT Snack Time ini itu bisa lebih meningkat. Terus adanya keberhasilan strategi promosi. Dengan keberhasilan strategi promosi ini seperti dengan melakukan kampanye digital yang menarik atau kerjasama dengan influencer. Nah, itu dia menguntungkan bagi perusahaan Snack Time ini. Terus melakukan penurunan harga bahan baku. Nah, dengan melakukan penurunan bahan baku yang berimbas pada harga jual yang lebih kompetitif, itu ekspansi itu juga masuk di menguntungkan karena apabila ekspansi distribusi dan penetrasian ini itu pasar jika ekspansi distribusi ini dalam perusahaan PT Snack Time ini itu menguntungkan, itu dapat meningkatkan volume penjualannya. Ya, itulah mungkin tadi kondisi TM dan kondisi M-nya. Jika kondisi TM ini melakukan penurunan pangsa pasar, strategi persaingan, dan keterbatasan distribusi itu sehingga menyebabkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi suatu perusahaan. Nah, kalau kondisi yang menguntungkan bagi suatu perusahaan Snack Time ini itu dia harus melakukan peningkatan permintaan pasar, keberhasilan strategi promosi, terus melakukan penurunan harga bahan baku, dan yang terakhir itu yang harus dilakukan itu ekspansi distribusinya. Next. Nah, selanjutnya di sini untuk menghitung selisih harga dari varians efisiensi bahan baku langsung pada PT Snack Time, selisih bahan baku selisih bahan baku langsung pada perusahaan PT Snack Time atau perusahaan keripik singkong ini. Nah, di sini itu ada beberapa
ada 2 poin untuk menghitung selisih harga bahan baku dan bahan baku. Terus di situ kita akan menghitung selisih harga BB-nya itu sama. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung selisih harga dari varians efisiensi bahan baku langsung dari PT Snack Time atau perusahaan keripik singkong. Di sini ada 2 poin, yaitu selisih harga bahan baku dan selisih efisien bahan baku. Nah, untuk menghitung selisih harga bahan baku itu dengan menggunakan rumus P aktual dikurang P budget dikali Q aktual sama dengan di sini P aktualnya tadi itu 9.500. Nah, P budgetnya itu 10.000 terus dikalikan dengan Q aktualnya sebesar 4.000. Sehingga hasilnya 9.500 dikurang 10.000 itu hasilnya minus 500. Terus dikalikan dengan Q aktualnya tadi itu 4.000, maka selisih harga BB-nya itu 2 juta karena minus 500 ini dikali dengan 4.000 sehingga mendapatkan 2 juta. Terus kenapa bisa selisih efisiensi bahan bakunya ini 10 juta ya, dari rumus ini Q aktualnya dikurang Q budgetnya dikurang Q budget. Nah, di sini P budget seharusnya di sini. P budgetnya. Nah, di sini Q aktualnya itu sebesar 4.000 dikurang Q budgetnya itu 5.000. Terus dikali dengan P budget. Sehingga ini P budget yang tadi itu 10.000. Sehingga di sini 4.000 dikurang 5.000 itu hasilnya minus 1.000. Terus dikali dengan P budgetnya itu 10.000. Jadi minus 1.000 dikali 10.000 itu menghasilkan 10 juta atau favorable. Nah, dari hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai varians bahan baku itu adalah positif sebesar 12 juta. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa terjadi selisih yang tidak menguntungkan atau favorable. Kenapa bisa disebut tidak menguntungkan? Karena biaya bahan baku aktual yang dikeluarkan ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang seharusnya berdasarkan anggaran fleksibel. Dalam hal ini penyebabnya itu bisa berasal dari 2 sisi, dari harga bahan baku yang lebih mahal dari standar dan pemakaiannya bahan baku ini itu tidak efisien. Kita bisa lihat dari komponen perhitungan atau nilainya itu sebesar 12 juta. Kalau misalkan selisih efisien total selisih efisien BB-nya tadi ini 10 juta ditambah dengan selisih harga biaya bahan bakunya ini sebesar 2 juta, maka nilainya itu 12 juta. Nah, itu berasal dari penjumlahan selisih antara SH dan SE. Seperti pada
poin D. Nah, untuk menghitung selisih anggaran fleksibel budget bahan baku langsung pada PT Snack Time ini atau perusahaan keripik singkong ini itu menggunakan selisih anggaran fleksibel BBI dengan menggunakan rumus SH ditambah SE. Itu SH-nya itu 10 juta ditambah 2 juta sehingga menghasilkan 12 juta. Nah, jika keduanya sama-sama bersifat tidak menguntungkan, maka perusahaan PT Snack Time ini perlu melakukan evaluasi terutama pada aspek pengadaan dan penggunaan bahan baku. Nah, untuk evaluasinya ini itu dia harus meninjau kembali pemasok bahan baku untuk memastikan harganya sesuai standar atau meningkatkan kontrol pada proses produksi agar pemakaian bahan ini tidak berlebihan sehingga melakukan pelatihan sehingga kita dapat melakukan pelatihan dan pengawasan tenaga kerja pada perusahaan PT Snack Time ini agar efisiensi bahan itu tetap terjaga. Nah, serta kita harus juga melakukan evaluasi ulang standar harga yang harga dengan kualitas bahan baku itu tetap relevan dengan kondisi pasar saat ini. Kemudian yang terakhir itu penyebab selisih anggaran fleksibel tersebut bersifat menguntungkan dan tidak menguntungkan pada perusahaan Snack Time ini dan berikan rekomendasi pada perusahaan PT Snack Time ini atau perusahaan keripik singkong ini dari hasil analisis varians tersebut. Nah, dengan selisih anggaran fleksibel pada perusahaan keripik singkong ini itu menunjukkan nilai yang tidak menguntungkan sebesar 12 juta yang berasal dari selisih harga bahan baku dan efisiensi penggunaannya itu dapat terjadi karena realisasi biaya bahan baku ini lebih tinggi dibandingkan anggaran yang disesuaikan dengan volume penjualan aktual. Kemungkinan penyebabnya antara lain adalah kenaikan harga bahan baku, singkong di pasar, terus adanya ketidakpastian atau ketidakefisienan dalam penggunaan bahan baku seperti banyaknya limbah produksi serta kurangnya optimal proses pengadaan bahan baku. Selain itu, perencanaan anggaran yang kurang akurat juga itu bisa menjadi faktor penyebab. Nah, rekomendasi untuk perusahaan keripik singkong ini itu dia harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pembelian bahan bakunya agar meningkatkan kontrol kualitas dan efisiensi produksi serta mencari alternatif pemasok atau metode produksi yang lebih hemat sehingga biaya ini dapat mengurangi pemborosan dan penekanan biaya bahan baku yang
yang akan terjadi pada masa yang akan mendatang. Baik, itulah mungkin uh, tadi yang bisa saya bawakan terkait mengenai uh, analisis uh, fleksibel budget terkait perusahaan PT Snack Time atau perusahaan Singkong. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau uh, kesalahan dalam pengucapan. Maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.